Hadirin hadirat, melangkah acara Mau'izatul Hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Alim Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dari Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan sholat baik dari Anda orang ini juga dengan berkembali khusus Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Hasan Askar, khusus keluarga besar di Mustafa dan semuanya paman-paman saya. Itu kalau bergabung tapi ini termasuk pengalaman saya mau ngaji tapi materinya sudah jadi beliau karena paman saya pesan supaya saya nanti terangkan Allah dulu bersama Allah. Saya tidak tahu itu apa ayat jimat tinggal dijelaskan. Kalau ayat jimat ya nggak perlu dijelaskan. Menghaital itu apa baik-baik itu sekali. Tapi lebih dari itu saya sebagai peneliti, sebagai pemerhati ilmu, awal ini adalah ini sumatio. Jadi awal daripada ilmu itu disaksikan, kemudian tidak diraih. Setelah itu adioya itu dikaji, dipahami. Misalnya Rasulullah SAW itu ketika haji itu agak unik. Semua sahabat, semua penderanya itu tawfu musyatan atau tawfu musyatan. Semua tawaf secara jalan. Kalau nanti semua tawaf secara jalan kaki. Tapi Rasulullah SAW itu tawaf rokiban, Nabi sendiri ketika tawaf itu berkendara, naik unta. Tapi tetap saja ulama berpendapat bahwa al-aslu di kita tawaf yang jalan kaki itu lebih utama ketimbang tawaf yang berkendara. Padahal Nabi berkendara. Lalu ada adioya, ada kajian secara ilmiah bahwa khusus Rasulullah SAW ketika berkendara itu lebih utama daripada andikan beliau berjalan kaki. Kenapa demikian? Ini semuanya karena ilmu. Dengan Rasulullah berkendara, maka menjadi maklumat fikih bahwa tawaf berkendara itu sah. Andaikan saat itu nanti berjalan kaki, maka dikira jalan kaki bagian dari sahnya tawaf. Tapi baru karena nanti berkendara, maka berkendara hukumnya sah. Sehingga orang-orang sepuh, orang-orang capek bisa pakai kursi roda, bisa pakai skuter yang disediakan di atas. Ini baru karena ilmu. Sekali tidak ada ilmu, yang ada adalah jubut. Jubut itu semacam keangkuhan terus menuduh. Kok enak jadi kok enak Rasulullah yang lainnya jalan kaki, gue enak naik. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua itu dianalisis dengan itu. Sehingga baru karena ilmu ini juga nanti saya menerangkan ayat sama. Allah belum sama lagi. Nanti ayat ini nanti santaran lebih gampang setelah kaidah-kaidah ini juga. Ketika Quran menghentikan bulu wasobu, maka kamu makanlah dan kamu minumlah. Itu banyak peneliti yang tanya, bagaimana mungkin Quran yang sakral, Quran yang agung hanya membicarakan makan dan minum. Ya sama lagi, bagaimana mungkin Quran yang agung, yang sakral kemudian hanya membicarakan makan dan minum. Tapi itu filosofinya itu luar biasa. Kalau kita punya hadiroh ya, punya kajian
yaitu bahwa orang-orang soleh itu setiap sholat bisa berdiri, itu ya barokahnya makan. Bisa rukuk, bisa sujud, bisa ngajar, bisa melakukan wahab, bisa memimpin masyarakat ilallah wa ila rasul, itu semuanya karena makan. Sehingga kualitas dulu makanlah itu bagi orang-orang soleh adalah bergegaslah, berbekal littaqawnya ala ibadah, supaya kamu mampu melakukan apa? Sehingga to'amu sholihin, aku sholihin, orang soleh ketika makan dari ibadah, ketika minum dari ibadah, karena semua ini menjadi energi untuk melakukan apa? Di sini momentum kualitas guru wasrobu itu kualitas yang luar biasa, karena ini menjadi dasar kita. Mereka juga gitu. Coba kalau orang-orang gak soleh turunannya banyak, dan soleh turunannya sedikit. Mungkin karena istrinya satu, berpati wani-wayo, atau pengen Anda tidak poligami, tapi jangan sampai tidak punya jiwa. Tidak punya jiwa itu tidak punya kajian ilmiah tentang itu. Yaitu untuk para nabi, para wali adalah kita menolong satu orang ibadah, dari dua lebih ibadah tiga. Kalau orang yang tidak benar ya tapi satu terlantar, dari kaya menjadi miskin, dari hidupnya tertib gara-gara sampai nikah menjadi kacau. Berarti melantarkan satu orang bisa. Kalau nambah bisa. Tapi banyak yang melantarkan yang saya nambah satu itu satu. Karena kebanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai Islam ini tidak punya ahli biroya. Ya, Islam jangan sampai tidak punya ahli biroya. Biroya itu satu kajian ilmu yang menjadikan semua perilaku Islam itu normal. Saya di mana-mana yang saya kampanyakan adalah awal hadzal al-ilah. Agama ini dimulai dari memaklumatkan. Memaklumatkan itu memberitahu yang tidak tahu, yang tahu menjadi tambah tahu, yang tidak detail menjadi tambah detail. Itu al-ilah. Kenapa demikian? Karena tidak terbayang kalau alam raya ini yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tidak kenal Allah itu siapa. Dia ini masih Idul Adha, masih Lasrek. Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman itu bukan karena ini banyak-banyak juga, tapi beliau itu tiap malam itu munajat. Kalimat munajatnya benar-benar menyayat hati. Yaitu beliau memberikan, ya Allah, innahu la yahzununi Allah aro ahadan fil ardi ya'budu. Ya Allah, saya ini susah-susahnya karena yang tahu kalau Tuhan itu hanya saya. Artinya itu tidak fair. Engkau dan yang begitu penting ketika langit bumi, kemudian mereka tidak tahu kalau Tuhan. Kalau dengan bulan ini tersangkok kalian manusia dengan sini, bukan hanya orang. Kedua masih tahu dengan sini. Coba kalau Anda seorang Pak Jokowi atau Pak SBY dengan orang mana, mungkin Indonesia presidennya ditanya kamu siapa? Orang-orang itu zaman Nabi itu pakai dunia Allah, pakai ayat yang diciptakan Allah. Kemudian mereka tidak tahu Allah itu siapa. Kalau Jawa kan hanya ngomong, itu pelecehan itu. Sehingga semua ulama mengatakan, mahbul ibadah itu apa? Al-ibadah yang ma'rifah. Yang dikatakan ibadah adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu bukan harus bentuknya kayak sholat, kayak wiridan, dan al-ma'rifah yang disepakati ulama. Karena betapa dulunya kita tidak tahu istri kita siapa aja dulu, tidak tahu mertua kita dulu, tidak tahu guru kita dulu, tidak tahu presiden kita dulu, apalagi tidak tahu tentang Tuhan. Sehingga karena pentingnya tahu itu, kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan kita dari abadi di neraka. Kalau selamat dari neraka kayaknya tidak. Mungkin kita hanya selamat dari apa? Satu sama abadi. Kalau selamat total dari neraka kayaknya tidak siap tuh. Oh, pengen petualangan rasanya. Dimulai dari kata apa? Faklah, maka tahulah. Karena awal hadzal adalah Islam. Dan sekarang Islam ini menjadi masalah. Saya berkali-kali, kalau boleh dikatakan berkali-kali fatwa. Bu ya,
yang ahli takdir itu umumnya ditulis saja ahli fatwa. Kalau ahli betul tulis saja kelas tinggi. Kalau nggak ahli banget karena modalnya sering nggak ngaji ya tulis saja kelas medium. Kalau misalnya ada ahli banget ya gini, konsultan penyalur kitab takdir. Tapi bayangkan kalau Anda orang lain, Anda kalau punya istri sudah hamil, mau melahirkan, yang kamu cari apa? Tulisan berbeda. Kalau Anda sakit gigi, kamu cari adalah tulisan dokter gigi. Kalau kamu ingin ke toko bangunan, kamu cari toko bangunan. Masa mau cari toko bangunan di toko mobil, kan? Karena banyak ulama yang menyembunyikan kealimannya. Sekarang banyak istilah, tanya agama sama yang tidak ahlinya. Karena yang tak ahlinya kadang lebih berpenampilan ulama ketimbang ahlinya. Gayanya supaya ustaz, supaya orang mengaji lama. Padahal itu pertanyaan. Nah ini karena kita ikut dosa tidak memaklumatkan diri. Banyak ahli yang tanya saya itu bukan karena memaklumatkan diri nanti jadi sombong. Di bab ini bukan sombong, justru menghilangkan dosa kitmanul ilmi, dosa menyembunyikan ilmu. Semua nabi pertama juga jadi nabi kewajibannya apa? At-tahaqi fi nubuwwah wal i'lam bi annahu nabi. Beliau harus memaklumatkan diri kalau beliau seorang nabi. Sehingga kita tahu ketika nabi jadi nabi dari dua khilaf pertama apa? Naik gunung Safa. Kemudian memaklumatkan kalau beliau adalah seorang apa? Nah, coba kalau semua alumni pondok, alumni lekok, alumni mana-mana datang, tulis saja di rumah. Ahli akhir. Kalau enggak ya ribuan ahli syukur. Yang penting dia memaklumatkan bahwa di dunia fungsinya apa itu. Jika orang kalau ingin ngaji takdir sama dia. Nah ini enggak sekarang paranormal memaklumatkan diri, ada dukungnya, dukun memaklumatkan diri, ada masalah. Kemudian ulama malah nah, artinya ini nanti kembali ke arti. Nah, kenapa pentingnya maklumat tadi? Anda tahu kalau itu tidak karena ada maklumat. Anda tahu kalau itu toko bangunan karena ada maklumat. Nah, sehingga sekarang siapa yang tahu kalau Allah itu Tuhan? Kalau tidak ada para rasul. Makanya Quran selalu dimulai kata ilmu, fa'lam. Ya karena jalur amru bilaun dari ta'lamun wa ala kulli syai'in. Semua itu supaya agar tahu. Karena awal dari cara Allah itu tidak. Makanya awal wajibin al-insani ma'rifat. Nah sekarang enggak, karena tidak ada biro ya. Ibadah itu semuanya mengarah ke hanya kita wiridan, caranya menurut Allah supaya apa, jumlahnya berapa. Itu sekian kali setelah kewajiban ilmu, urutan kewajibannya atau urutan itu kalau dikatakan kesunahannya itu salah satu makrifat. Maka Dewi Syed Muhammad dalam banyak kitabnya soal agama tertentu punya cara tertentu, cara menyebut la ilaha illallah, kaifiahnya sujud, kaifiahnya sujud, kaifiahnya sujud, semua itu yang mengikat adalah dia suruh bahwa dia mau berdoa dan sujud. Aturannya tetap yang penting ingat Allah dulu secara benar, yaitu bahwa Allah adalah lahul asmaul husna. Baru secara sanad kita butuh cara-cara tertentu. Itu secara sanad kata beliau. Tapi sebetulnya aturannya tidak mengikat kalian. Fa inna Allah ta'ala madha qauman karena Allah menguji kaum sehingga turun Allah bisa dia mau wa qauka wa ala bisa secara berdiri, bisa secara duduk, bisa secara sambil berbaring. Satu. Nah karena tadi saja bilang beliau pesan ketika ini rumah saya tidak bertamu dalam beliau disebut pesan supaya saya menerangkan Allah sama wa. Nanti bahasa Arabnya. Allah itu adalah zat yang sebagai pencahaya langit dan bumi. Lalu lama berdebat, cahaya itu maknanya apa? Cahaya itu maknanya yang gelap menjadi terang, apa yang tidak tahu menjadi ketahuan. Misalnya begini, sama di kegelapan, atau tahu kalau itu istri kamu. Tapi di luar sana yang terang, itu kamu nggak kenal itu siapa. Gelap mana? Kalau kasus seperti itu kan seperti cerita orang dulu. Ada jarum jatuh di kamar, juga
Jatuhnya juga, bisa juga. Terus yang Abu Nawas ini nyarinya ada di juga, dia keluar. Kita kamu nyari apa? Nyari jalur. Jatuhnya di mana? Di juga. Kenapa nyarinya di sini? Tidak gelap kalau di sini terang. Itu guyonan tapi orang supaya mikir bahwa yang dikatakan terang itu apa? Terang itu sesuatu yang menjadi tahu apa ya seperti ini. Tapi kalau lama hakikat maknanya terang itu al-wujud, karena punya eksistensi maka itu menjadi jelas. Maka dalam hadis suci diterangkan Allah memberikan untuk kanzan makhfiyah ta'aratu antar rohak faqalatul khalqal ya'rifun. Kata Allah, saya itu kan, saya kalau menciptakan langit bumi ya sudah Tuhan. Tapi kalau dulu kira-kira kerennya apa saya Tuhan, kalau orang nggak tahu kalau saya Tuhan. Makanya makhluk ini tak bikin supaya tahu kalau saya ini Tuhan. Makanya jangan bayangkan kelas mainnya ulama dengan ahli ibadah itu bukan kelasnya. Sampai nanti silakan. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnan. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan kata Nabi dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar Umar saja jauh, apalagi dibanding sahabat yang paling rendah. Itu kira-kira seperti itu fadlul alim alal abid. Karena abid itu ya ada pecundangnya, ada lawannya kalau kata malam-malam dijumpa semua itu dia apa? Dia sama surga sudah ada cantik, ini jelek itu ikut. Gayanya nangis ibadah, karena dia itu trauma sama istrinya, nanti trauma sama kemiskinannya. Dia nangis siapa Pak? Nangisin nasibnya apa nangis agama ini? Nangisin nasibnya. Padahal lebih kurang ajar lagi man. Itu kenapa kamu gak betul? Bilang itu waktu, pena anak sholat. Lu tuh tadi itu pena anak sholat. Kenapa kamu gak betul? Biar masuk. Kamu enak juga baca sholat, baca puasa. Ternyata di dunia dia ada sholat itu problem. Gua itu kan orang ajar betul. Bandingkan orang alim. Orang alim itu melihat sholat itu solusi. Nabi juga sedang banyak problem keluar masuk. Kita ada sama Sayyidah Aisyah. Kenapa engkau ya Rasulullah? Kok Bilal tidak datang-datang? Karena dia kalau punya banyak masalah itu hiburannya sholat. Jika kalau Bilal datang, kok ya Rasulullah sholat. Arifnya ya Bilal, arifnya ya Bilal. Tolong saya kasih istirahat, tolong saya kasih istirahat. Jadi sholat itu berdorong sholat itu perlu air itu. Kalau kamu enggak, orang-orang ahli ibadah yang enggak alim bahkan ingin masuk surga, dia cara dengannya apa? Nanti enggak usah. Itu ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga dari ini? Permintaan kamu di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat kamu dengan masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Bersama dari bayangkan mudah kelasnya ini kan saya cerita. Kalau kamu bisa bukan saya baca. Bayangkan kau tidak ada praktek. Jadi sholat itu sejak ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dipanah. Panah itu kan saya pancing. Jadi kalau masuk itu mudah, tapi kalau keluar susah karena ada kayak bendel. Itu dicabut kayak apa selalu sakit. Mintanya nanti cabut ketika saya. Semua sahabat termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh ya pas sholat. Karena musuhnya tahu kalau pas sholat itu tidak nyaman, fokus. Sehingga semua pengincar sahabat itu bunuhnya di pas. Sayyidina Ali kayak apa? Misalnya masalah kecerdasan. Beliau masyhur ahli perang tanding ketika Nabi orang kafir menantang perang tanding yang dibunuh siapa? Sayyidina masyhur. Kayak apa? Kalau dulu jadi Sayyidina Ali. Mak alimat Khaybar animat kabusati sila ibadah dan mujarrud. Semua Khaybar tahu kalau saya orang tersakti kata Allah. Tolong Muhammad ajukan jalur perbaikan. Pokoknya sedang kita ada sekian sahabat yang muncul dari sama Nabi ya diloloskan. Yang diloloskan Ali. Alimat. Ternyata Sayyidina Ali sedang romat. Sayyidina Ali sedang ada romat. Agak keenak katanya.
kalau sekolah Nabi kok tambah ya Nabi juga ikhlas. Jadi saya itu mau berdoa itu ya nggak bisa karena ada sanatnya. Nabi itu ya hanya berdoa terus mari. Sebenarnya sanatnya itu Nabi itu nyebut terus mari. Intan upahnya nggak ada sanatnya. Hanya sinyal maju dari dukun. Dari dukun. Saya ini dari dukun. Karena Ustaz kesalahan profesi. Kita punya banyak kawan. Gus Ustaz itu paling yasinan rombongan, paling rombongan. Dukun terus kita ada jadi rombongan. Akhirnya dari maju menunjukkan anak lagi sama ingin menjaga. Makanya dalam konteks-konteks pertarungan itu orang harus ada sedikit angkuh. Nggak apa-apa kalau untuk pertarungan sama orang kafir. Kata beralam kafir sobat. Anak lagi sama ingin menjaga. Saya ini adalah orang mulai kecil kata ibu saya ini ibarat singa, ibarat harimau. Kalian suruh baca saya harimau. Saya ini harimau liar, harimau hutan. Sehingga kita dua orang ini taruh dan digunakan di binatang. Tapi musuh-musuh Sayyidina Ali tetap tahu. Nanti kalau bunuh Ali, tentu mereka punya Ali pas sholat. Karena pasti tidak fokus terhadap keamanan diri, tapi fokus kepada Allah Subhanahu. Coba kalau sampai meskipun pas sholat yang bunuh kesulitan. Sholat milik hasil jatuh orang, milik habis. Bahkan kalau di Arab, kalau sholat ada telepon masih ganteng, soli. Saya sering ditanya sama Gus itu pakai mazhab apa ya? Kalau ada sholat dijawab soli. Karena saya malah goblok. Karena itu apa? Filosofi orang-orang itu jadi itu nggak bisa dipikirkan. Tidak. Dulu enggak, sahabat itu kalau sudah sholat itu sehingga kamu kira saya tadi jalan lagi ini yang bagai Rasul Ahmad, bagai Pak Rafael itu kata bapak saya, sholat 1000 rakaat itu bukan kok terus ingin itu enggak. Bapak saya pernah cerita dari dunia sama Rasulullah. Ternyata beliau itu sholat hanya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam, ya Allah terima kasih sekali hari ini engkau mentakdir kami sholat dan sholat itu sesuatu yang terbaik. Maka sebagai syukur saya sholat lagi berarti menjadi 4 rakaat. Kalau sholat syukur lagi ya Allah, banyak orang berterima kasih, banyak orang menikmati kebatilan. Tapi engkau mentakdir kami menikmati itu. Syukur lagi sholat. Sehingga jumlah 1000 itu tidak tahu karena happy. Kalau kamu sholat kan waktu rong-rong setelah imam kami si pasoni. Jadi gak ada nyaman-nyamannya karena ini jenis abid yang ingin masuk surga saya tidak bisa sholat. Makanya saya tidak mau surga sama orang-orang seperti ini. Orang yang seperti itu ketika sholat itu problem. Puasa juga jika motivasi dia ibadah supaya termasuk surga biar tidak sholat dan puasa. Sama seperti itu kan? Enggak akan bayangkan di surga itu sholat sama dagang. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Enggak. Jadi itu kamu mengambil nikmat tanpa musibah. Ini salah langsung. Jadi saya mau ditanya tentang sholat seperti ini. Tinggal saya itu termasuk mungkin di muda, saya termasuk modern. Tapi saya punya makam tentang sholat itu mungkin di antara di muda kuat. Karena saya ingin melihat umat Islam itu bahagia dengan sholat. Coba kita ini punya apa kalau umat Islam? Mau kaya ini kamu, mau istri cantik mungkin cantik istrinya satu. Sudah kerawat gitu. Mau apa coba? Kalau memangnya tidak sholat. Dan itu mudah saat saya cerita ke satu-satu kaya saya cerita.
sudah sholat itu jadikan identitas kamu. Kayak apa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita tidak pernah sujud. Kenangan terbaik kita di dunia itu karena kita pernah apa? Sujud. Coba kalau kamu nanti di akhirat disoting sama Allah, perilaku kamu diulang, mau anak kok, kita karena roh pun, baru mangan baru harus berikan rohan, diperkirakan Allah. Kayak apa malunya kita sebagai hambanya? Tapi kalau ditonton, dilihat, sholat, sujud, nangis, kan keren orangnya. Keren. Makanya ketika ada pembantu Rasulullah SAW, kamu minta apa? Kamu membantu saya jalan apa? Kamu minta apa? Si pembantu ini bagus. Kasih saya waktu ya Rasulullah untuk saya berpikir. Sampai 3 hari. Kalau kamu kan langsung minta doain, doain saya. Enggak, minta sudah 3 hari. Setelah 3 hari datang ke Rasulullah, sudah kamu minta apa? Asal kamu para jannah. Saya minta engkau nanti menemani saya di surga. Saya menemani kau di surga. Saya nanti bisa menemani kau di surga. Nabi jawabnya lucu. Kamu diwarai orang atau pikiran kamu sendiri? Oh enggak, ini orisinal kan? Orisinal pikiran kamu. Alasannya apa? Saya biar dunia ini pasti paniak, pasti hilang. Kemudian yang paling penting adalah nasib saya di akhirat. Maka karena saya tahu nasib saya di akhirat paling penting, saya hanya minta engkau supaya saya bisa menemani kau di surga. Jawabannya Nabi ya simpel. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi yang saya itu awal akhir saja kalau ada minta orang di surga itu masih ada aturannya. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah saya, kamu sendiri harus sering-sering sujud. Jangan kamu tanggung oke tak tanggung. Kamu siapa? Nabi yang saya itu awal akhir saja untuk orang bisa masuk surga, Nabi masih meminta orang itu punya perilaku sendiri, punya khotbah dalam bahasa Indonesia, punya ibadah sendiri, yaitu fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Oke, permintaan kamu saya kabulkan, tapi kamu sendiri harus memperbanyak sujud. Maka kemudian sujud ini pokok, sujud waktu kalau sujud pasti kita tahu. Nah, kemudian setan ini pintar. Setan provokasi kita supaya dengan kadang-kadang ya kalimat pakai lebih dari biasa. Kamu sujud, oke, tapi bisa saja diterima Allah. Kamu sholat, oke, tapi bisa saja diterima Allah. Kemudian banyak orang yang ketika sholat, apa gunanya sholat kalau tidak puji apa? Diterima. Dan di sini pentingnya ulama. Kemudian ulama melawan setan itu dengan mengatakan sholat itu pasti makbulan. Buat sholat itu keliru apa, asal mengikuti cara-cara fikih pasti diterima. Kata kita, kalau pun tidak diterima, salah lagi, kalau pun tidak diterima, kapan menjadi ia ka'ala to'ah an-roziyah kalaka alam. Cukup kamu dapat pahala dari to'ah, kamu diterbir melakukan. Saya sering bilang di hati saya, setan ketika menggoda saya, sholat kamu tidak mesti diterima. Jawaban saya, wes gak ditompong, tetap dari kalau pantas berdoa tahu gak apa-apa sholat saya gak diterima, tapi saya bangga sebagai hambanya Allah yang pernah sholat. Itu ulama. Makanya setan saya tidak setuju gitu, karena Nabi dilawan dengan ilmunya ulama. Tapi tidak tahu berubah tadi apa tidak tahu. Berubah tadi ya berubah lagi, berubah tadi ya berubah. Nah ini yang disebut misalnya was-wasin. Jadi setan itu kalau provokasi itu ada sisi-sisi yang mirip-mirip benar. Saya baca di tafsir Al-Qur'an, masalah yang saya baca. Iblis itu kalau goda Nabi Adam itu logikanya enak. Nabi Adam itu kan di surga luar biasa. Kamu akan makan, tidak akan lapar, sudah mana kalau mau diawal, kamu akan nyaman di surga, senyaman-nyaman. Tapi Iblis itu pura-pura nangis. Iblis itu pura-pura nangis. Kita ada salah. Kenapa kamu menangis? Saya ini kasihan sama kamu. Diberi kenikmat Allah seperti ini, surga seluas ini, senikmat ini. Tapi saya itu kasihan sama kamu. Kenapa? Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu itu di surga berani. Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu di surga itu. Tapi itu memiliki apa artinya nikmat ini kalau akhirnya enggak ada. Lalu solusinya apa? Tetapi hal dulu ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablil.
Karena ada resepnya, kamu harus makan itu. Itu namanya saja untuk di pohon tak berhenti. Masa iya? Wallahi, wa'izati rabbi, demi Tuhan. Akhirnya Nabi Adam makan. Sedikit saja. Sebagian riwayat makanya disebut paling pada tersadar gakol itu ini. Jadi akalannya agak terus apa sampai tanduk itu enggak, karena sebagian ayat disebutkan gakol itu gaul itu ini. Kalau kamu kan enggak sudah haram tanduk, wah itu haram. Haram tanduk itu haram. Nabi wa Adam ketika pada suatu yang salah itu hanya gakol gaul itu apa? Ini bukan haram. Jika hanya dari itu disebut sama Allah. Bukankah saya melalui ini? Nah, kenapa Nabi Adam membaca juz 5 yang itu sudah? Ternyata Nabi Adam ketika makan sajaratul khuldi itu saking takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking takdirnya. Sehingga justru beliau diangkat jadi al-mujabah, sumajabah rabbuhu pada hari ini. Itu justru tanaman sajaratul khuldi. Nabi Adam dipanggil sama Allah. Kenapa mau makan sajaratul khuldi? Karena iblis sumpah ya Allah. Wa izzatika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yaqimu bika dzalika. Demi keagungan ya Allah, saya tidak pernah bayangkan ada orang yang catat nama Engkau kemudian dia susah. Jadi Nabi Adam percaya sama iblis itu justru kelebihannya Nabi Adam saking takutnya sama Allah. Sabi analogi itu kias padanya. Ada santri yang sering nipu saya, sering bohongin saya. Terus santri itu bilang, Gus kamu dipanggil Bangun. Kira-kira tak cross check apa salah itu percaya dengan disebut nama Bangun. Langsung percaya, karena santri ini sering bohongin saya. Tapi ketika kalimat Bangun itu disebut, saling bermata, apa selalu? Oke. Nabi Adam ketika iblis menyebutkan Allah, wa izzati rabbi, demi keagungan Tuhanku, saya ini laku malam dengan nasib. Maka kata punya di Quran dia waqo sama rumah ini laku malam dengan. Karena kata ko sama, karena gara-gara iblis sumpah ini yang menjadikan Nabi Adam percaya. Jika kenapa ketika Nabi Adam itu sama Allah berkali, fatalah ko Adam merobihi kalimatin fataba. Karena dia benar. Ibarat kita ngusir anak kita diusir di salon ATM. Maksudnya isinya banyak, 200 juta dikasih tanah di luar Jawa, itu musir secara baik. Nah, karena kita cinta Nabi Adam diusir tapi kan Allah gak tak salah ini jumlahnya begitu datang di tombol. Kenapa begitu? Karena ada wakil sama Allah. Dia itu korban, beliau itu korban sumpahnya iblis. Dan ketika nama Allah disebut Adam bergetar, wa izzatika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yaqimu bika dzalika. Maka saya yakin termasuk itu Nabi Adam yang paling dinilai Nabi Adam, termasuk bukan satu-satunya. Kenapa saya termasuk kiai yang membela Nabi Adam? Sementara banyak kiai hanya kita dosanya Nabi Adam. Itu kultur sopan. Jadi saya termasuk itu terbaik. Saya ketemu, oh kita bela aku. Kan banyak kiai yang hanya kita dosanya itu bukan Nabi Adam. Sekarang kita bangun dewi, kita mau dosanya itu bapak kamu sendiri diceritakan. Oh, bahkan ketika kamu ajar orang ajar orang Israel itu kan itu yang sekarang harus coba kan. Jadi ya kalau cerita Nabi Adam itu akan di antara sebabnya Nabi Adam tertipu itu bukan karena pintarnya itu, tapi karena Nabi Adam sambil hormatnya dengan kata Allah waqo sama rumah ini lahuma laminan nasir. Allah wa izzatika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yaqimu bika dzalika. Ya ini tinggal 10 menit tak bacakan kitab pesanan ini dari Muslim tentang Allah itu sampai itu sudah tahu ya? Pun kita tahu. Kalau menjawab itu tanya, dia juga bisa tidak. Kalau juga tidak tanya, sampai paham nggak paham, karena mau ngomong sama orang yang nggak paham. Kalau dia tanya, sampai paham nggak paham, kalau paham nggak perlu tidak perlu. Akhirnya berdebat, separuh bilang paham,
bilang enggak, selesaikan dulu tanggalnya. Ribet ya. Nabi-nabian orang-orang yang benar suri. Tapi hebatnya kitab-kitab itu khazanah kita itu banyak bisa, banyak skor dalam bahasa orang-orang atau banyak beliau-beliau. Karena banyak ulama juga menulis bisa Nabi dunia-dunianya kan ini. Makanya di bab wayang saku walayakuru ilah. Nabi dia bercerang tapi walayakuru ilah. Ibadah Nabi itu dunia tapi tidak bohong. Yang paling masyhur tadi ada ibu-ibu sepuh suami Nabi karena takut kemalaman. Ya Rasulullah mau pamit. Jangan kerja-kerja bu, nanti lamilan lagi alam binatang. Nanti tak tinjungin anak-anak. Wama selalu binatang. Apa yang bisa salah lakukan dengan binatang? Sudah dengan nasihat saja. Setelah lama mau pulang disodorin orang tua. Ya Rasulullah ini apa-apa? Katanya anak saya itu orang tua. Ya Rasulullah ya anak muda. Itu kalau Rasulullah ditambahin, Rasulullah ya anakmu. Tapi Nabi itu lampiran berpakisan dalam tafas bisa. Nabi tidak mungkin memberikan tambahan Rasulullah anak muda. Karena Nabi lampiran berpakisan dalam tafas bisa. Nabi tidak mungkin memberikan. Itu kan dunia, tapi tidak bohong. Otak tua itu anaknya jauh. Yang salah itu persepsinya. Persepsi kalau anak itu terus kecil. Kan ada juga namanya orang kan, anaknya orang kalau saya. Ini apa yang Rasulullah katanya anak saya kok orang tua? Nanti sering-sering dia meskipun tua ini dikatakannya. Itu wayang jaku walayakulu ilah akom itu wa ta'ala wa yardo. Jadi Nabi itu yang bilang tapi tidak pernah bohong. Kalau sekarang orang untuk dia harus bohong. Dan Nabi juga guyon. Tapi ya yang bisa itu kitab-kitab itu sarannya dia. Itu ada bab tentang guyon. Guyonannya ulama, ya enggak bohong lagi itu. Ada seorang raja itu ganteng, kaya namanya. Kalau orang itu mania istri. Jadi kalau ada perempuan nanti kamu disuruh itu dijadikan istri. Suatu saat pembantunya ini ada yang disenangi, ada perempuan nanti disenangi. Tapi diingat raja, gimana ini kalau raja yang lama pasti kenal ya, raja kaya, ganteng lah juga. Akhirnya bilang raja, ya Malik, akan liburan, waktu itu waktu kebalahan itu. Mosok dengan Mbak punya selera, sampai dia itu sudah dicium oleh bapak-bapak Rasul, bapak. Wah, enggak kalau dicium berarti masa saya rasa punya istri yang pernah dicium seorang apa? Rasul itu telah itu sudah dewasa. Suatu saat si muda tadi nikahi perempuan itu, marah. Wah, laki tidak punya gengsi, tidak punya muka, tidak punya imajinasi. Perempuan juga bawa orang, dari dicium orang apa? Tidak. Si pemuda tadi bilang, yang Malik atas di Malik Rasul, Ar-Rasul Abu Hurairah. Kamu tahu orang siapa menurut dia? Abu Hurairah itu bapaknya. Oh langsung. Wah, pikirannya Rasul mau juga seorang itu ada bohong kan gitu. Jadi itu guyonan yang nggak bohong. Bapaknya itu Rasul apa enggak? Rasul. Maka perbedaan itu pernah dicium. Setelah raja kami latihkan, si pemuda tadi jadi disipir sama raja. Disipir, gak punya gengsi, gak punya muka masa perempuan pernah dicium lelaki. Ada di Malik Rasul dua itu mau nih haus. Ya terus ini tafsir Qasim di Qur'an juz 3 tentang ayat Allahu samawati wal ardh. Ada banyak tafsir tentang Allah itu yang menyinari langit dan bumi. Terus maka nurihi kalisatin dia. Itu intinya kita itu api atau sinar itu ya otomatis bersinar. Apalagi ditopang oleh kata yang bersih. Semua materinya bersih. Jadi banyak yang mengatakan
Miskat itu materinya adalah Ibrahim dan Nur itu adalah Nur Muhammad. Jadi macam-macam ada yang bilang saya ini beberapa pendapat. Waqala Muhammad bin Ka'ab al-Quradi al-Miskat Ibrahim wal Zujajah Ismail wal Miskat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyajaratul mubarakah Ibrahim di anak tarul anbiya min sulbi. Jadi karena disebut ternyata dari dua itu walulan tamsasu nurun ala terus diceritakan materinya apa? Dari sajarah yang mubarakah. Sajarah mubarakah adalah Ibrahim. Artinya gini, orang soleh itu yang ideal, meskipun tidak ada syarat. Yang ideal adalah bapaknya soleh, bapaknya soleh, dirinya soleh. Maka nggak akan ada yang bisa menandingi para soleh. Ada wali-wali putu itu ya, yang putu-putu papan atas itu pasti pakai karena soleh, keturunan dari orang memang soleh. Itu saja dua itu nggak lain wajib itu nasab ini nggak akan tertanjung dan nasab apapun karena soleh dari orang apa. Tapi kalau sampai soleh tidak dari turunan orang soleh itu ya ribet. Saya punya kawan, pengawal latihannya itu nggak cantik. Wah itu ribetnya bukan main. Mau ngaramkan melakukan cekak, dirinya masih pakai rok. Mau ngaramkan maklaran, pamannya kerjanya maklaran. Makanya balik istri jadi mursyid. Jadi mursyid itu soalnya bertolaknya di suatu. Waktu saya mau bisa mirip suatu. Tak tanya kenapa nggak ngomong kalau korbannya keluarga saya. Ya tapi tadi ya, memang bukannya saya atau dia nasab ya. Tetap orang soleh itu bisa yang dari nasab ya soleh bisa. Tapi kalau yang ideal, yang nurun ala nur itu tetap yang ada topangan nasab. Kayak Rasulullah SAW turunan dari Nabi siapa? Maka kata bangun termasuk hebatnya hibah badan ini. Kalau muji Nabi itu pasti dimulai dari bapaknya. Kalau sifat apalan musibu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjad sawal ismi. Jadi Nabi itu karena ideal. Itu nggak boleh, masa Nabi yang suci lahir dari orang muslim nggak boleh, masa barang suci dirakir nggak suci, nggak boleh. Makanya kalau keyakinan di Al-Jawal Jamaah, bapaknya Nabi, bapaknya Nabi Adam alaihissalam itu semuanya mukmin bakai pada bahasa Ibu Akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muttaqin. Bagaimana mungkin asalnya Nabi tidak suci ini karena akan dilewati oleh orang yang super suci. Anda kalau nggak suci nanti kan terkena najis. Lalu ada perdebatan kecil ketika bagaimana tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Ada ulama yang menjawab itu pamannya. Ada yang menjawab ketika ada Muhammad SAW itu azan tidak kafir. Baru selalu itu tidak, baru kafir. Kami itu dengan harus mantap sesuai waktunya hadis Nabi berjamaah hafizul ilahu karamatal di Muhammadin abarul amjad sawal ismi taruh sifat apalan yusibu ma'aruhu min adami wa ilahi wa ummi. Kalau dalam bahasa terjadi wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wa sifatul muttaqin. Bagaimana Nabi yang suci ini harus lewat ke terakhir yang tidak suci, nanti kan jadi terkontaminasi. Bagaimana mungkin gaya Nabi, bapaknya Nabi juga tidak suci, toh akan dilalui oleh sesuatu yang suci. Makanya dikatakan pakai pala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasifatul muttaqin. Jadi apa? Sajarah mubarakah itu ada yang menafsirkan Ibrahim alaihissalam. Terus ada juga yang menambahkan lalu barokahnya itu sampai orang mukmin. Orang mukmin itu semuanya nur. Kalau beda arba'in ini di tafsir Al-Qazim juz 3 di ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman halaman akan kasih 293. Tidak menyangka anda itu halamannya 293 juz 3 tafsir Al-Qazim.
bahwa bena arba'in khilalin wa iya syakar wa ini kuliah sogar wa in hakama adala wa in wa sogar yakan zaitua yubidu yakan qalbul mu'min ya'riful haqqa qabla an yatabayyana lahu. Jadi orang kalau hatinya bersih itu nggak ngerti halal haram itu jadi karena saking nurni. Guru yang terkenal dari kita Hamid Pasuruan itu ada orang tes hal itu satu semangka sekalian kita bawa saja satu semangka itu hasil beli dari data halal dan satu itu curi bongkar harus menjadi sholat. Setelah dikasihkan Hamid kata Hamid Pasuruan juga saya ini saja yang itu untuk kamu beliau pilih yang halal. Jadi para wali itu akan tahu dengan nurnya mana yang halal mana yang haram meskipun belum ada penjelasan secara oke. Makanya wali-wali ini cukup isyarat kolbak, cukup tanya hatinya sendiri. Makanya disebut hatinya orang-orang wali itu adalah yakan qalbul mu'min ya'riful haqqa qabla an yatabayyana bi muwafaqatihhi. Ini mirip ayat inna taqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu takwa betul sama Allah pasti diberi kemampuan furqanan, memisahkan hak dan batil, membedakan hak dan batil. Makanya sebagai riwayat kita firasatan mukmin fainahu yang dulu dimuliakan. Orang mukmin yang takwa itu firasatnya pasti benar karena sakitnya dia yang dulu dimuliakan karena dia dengan cahaya dimuliakan. Makanya banyak wali itu isok kasep itu mengatakan ambang di suduri lururi bisa melihat bedanya orang lain karena ada apa? Kalau kan enggak sudah nanti isi pakai data masih keliru ya. Padahal sudah survei sudah pakai data makanya yang pilih akurat tapi tetap saja ini dasar wali itu ya wali. Kalau wali itu nggak bisa diuji-ujikan itu sudah jadi sekali itu karena apa? Murun ada terus kata beliau bahwa yang tahu lagu di Fakultasi Anwar orang-orang mukmin itu yang wali maksudnya itu selalu yang tahu lah kesana kemari pasti diikuti loh kaul hurun wa amal hurun wa masal hurun wa masal hurun wa masiruhu ilan nur yawal ya. Jadi para wali itu semuanya dipakai nur. Nah, nur ini yang penting karena nanti ketika kiamat itu pernah saya itu nanti hisab itu ada 3 jam seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai makhluk kiamat itu ada sekitar berapa? 3 jam karena kita ini tubuh ini sekitar jadi hanya tubuh lahir kalau lahir itu 6 jam dibagi 2 3 ya kira-kira 12 dibagi seperempatnya berapa? 3 4 enggak 3 ya 3 ya itu cara ngitung Allah atau cara ngitung malaikat itu gampang sekali sima mungkin wujuhihim min athari sujud kalau orang sujudnya benar wajahnya ada nur jadi nanti misalnya tanya malaikat siapa umatku itu yang wajahnya ada nur maka kata Rasulullah SAW innakum mati awna yawmal qiyamah yuran hajjali athari itu paman satu ahli yuran al-fariqah nanti saya mengenali umatku itu lewat athari itu kalau wudhu kamu benar wajah kamu nur tangan kamu nur kaki kamu nur maka supaya satu menilai kamu harus memperbanyak apa? Nur. Makanya di Quran disebut yauma taral mu'minin al-mu'minat yas'aluhum baina di bagian itu jadi nurnya itu ada di depan itu malaikat juga diidentifikasi tidak sampai koi-koi walaupun itu sama baru itu yang tidak dengan nur karena ada jelas oh ini nggak ada wilayah sensitif asal itu juga apa itu nur yang mau diam ini nggak ada provokasi bukan yang itu ya kalau itu wilayah sensitif itu sima dulu ataris jadi kalau sujudnya itu sujud yang makbul yang sholat nanti itu jadi nur nah
Nanti para pendosa juga malaikat gampang kalau yang bilang ya sudah itu pendosa. Ya mata dia tujuh atas satu. Sehingga insan itu cepat karena kelihatan yang punya nur jalannya pasti kanan, yang nggak punya nur pasti jalannya ini. Nah pas seperti itu Fatu Babelahum disuruh lalu langsung ada pintu pembatas. Nah pas pintu pembatas itu yang kanan berarti luhur di Romang itu sudah wilayah surga. Waduh ibu meninggalin ada ini sudah wilayah. Nah yang nur yang pas-pasan ini kejaru ke sini. Apa ke sini? Makanya sudah sampai nur itu. Makanya saya ini orang Sapi. Saya itu kalau wudhu fardu ya, bukan wudhu sunnah. Itu meskipun sama ada Sapi yang membolehkan apa sa'atul wahida lan takus angkat birok segala begitu. Satu rambut cukup asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi kalau dipilih terus dibasuh di sini nggak boleh, karena keluar dari batas apa? Misalnya rambut gondrong terus dibasuh di ujungnya nggak boleh, karena keluar dari batas apa? Tapi meskipun kecil, tapi kalau di kepala, meskipun ada sapi merasakan itu, saya nggak pernah kalau untuk sholat perlu. Karena nanti itu resikonya itu tinggi. Jadi yang benar kita dulu ada dari kamu. Kalau itu yang benar itu, jadi jalan hamil ala somaten bunyi, wa musab bihatahu ala musab bihati. Semua ini sudah kerja. Pak balawat itu masalah dari dalam dunia ini. Itu berarti satu kepala. Semuanya kenapa? Kenapa? Itu dan itu. Meskipun kita yakin ada sapi itu, dari mana itu hanya bilang sah. Kalau sahot itu sah, beliau tidak bilang dianjurkan, beda sah dengan kalau perilaku beliau adalah apa? Maksud dari erosi perilaku ya. Tapi bahasa seperti itu tetap sah. Kenapa beliau mengatakan sah? Karena pembandingnya juga sah. Misalnya gini, jawab perempuan itu haram untuk semua apa? Jawab itu haram. Kira-kira jawab itu makanya gupi. Jadi resiko pakai itu memang seperti itu. Pakai itu mau nggak mau harus ngomong kalau jawab perempuan itu. Misalnya sekarang kalau perempuan ada dia segini, ibu saya kata masa bapak untuk ngomong kan enggak kan? Nah, sama yang dikatakan Mas Rosi, kamu dijuluh orang pakai dunia tersinggung, pakai satu telunjuk ya tersinggung, makanya yang tadi mengatakan sah, tapi tetap tidak jadi fakih itu memang unik. Misalnya membatalkan puasa itu apa? Makan. Itu syaratnya satu piring atau satu pot sudah batal. Satu pot sudah batal karena itu bisa dikatakan makan. Tapi nanti juga kira itu menghormati tamu. Kamu sudah satu pos apa enggak? Ini juga bisa dikatakan makan juga pola. Tidak bisa seperti itu. Jadi oke itu ada unik. Ya, jadi kalau kamu ingin menjaga itu wujudnya harus sempurna. Nanti famani stato ayuti lalu lalu faluja. Karena nanti identifikasinya itu. Ya masalah mukminat yas'anu. Makanya nanti kalau berdoa itu menguatkan kafir nuron atau nuron kopi simali sampai ke semuanya. Karena nanti saya minta bantu ada nur kanan, ada nur kanan itu ada. Nanti masuk berdoa buat alni nuron. Bahkan semua tubuh saya menjadi. Jadi nanti di akhirat itu gampang sekali. Kalau ada orang mau nurnya penuh, wah waras betul orang. Nanti yang tengah waras ya. Kasih pilih-pilih mau dimasukkan neraka menyandur di surga kok kuotanya cukup. Dan terus maka kita ininya itu si malu diuji minta kali sujud, dan kali sujud ditandai yawa tahu mu'minina wal mu'minati yas'alu. Jadi bukan yang tadi. No. Oke, teman-teman bertanya dari jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita dapat meraih hikmah dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Hadirin hadirat, menginjak. Baiklah teman-teman, saudara-saudara semua, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di dalam acara Hall Kiai Haji Mustafa yang ke-51, dan ini ngajinya sudah agak lama, sudah tahun 2020, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Dan ini ya teman-teman, mohon maaf ini audionya itu agak kurang dan belum bisa kita perbaiki, dalam artian nggak bisa kita akali untuk menjadi lebih jernih dan lain sebagainya, karena memang ketika dijernihkan pun malah noise-nya itu hilang semua suaranya. Jadi memang suaranya ya seperti ini jadinya ya. Kita belum punya filter baru untuk penyaring suara agar lebih jernih lagi. Tapi ya semoga ini tetap masih bisa terdengar nggih, masih bisa terdengar dengan jelas, dalam artian kita masih bisa menyimak ngajinya Gus Baha ini secara teliti dan secara seksama, insya Allah masih bisa terdengar, masih bisa tersimak lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman, karena memang ini kurang begitu nyaman untuk ngajinya, dalam artian audionya kurang begitu maksimal, tetapi nggak masalah. Yang jelas itu yang disampaikan oleh Gus Baha tentunya sudah sangat jelas nggih. Itu saja, kita sekian dari kita, minta maaf banyak kesalahan nggih teman-teman. Terima kasih atas ngajinya, semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, senantiasa diberkahi umur yang panjang dan juga kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.